Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, memakai masker bila keluar rumah, dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 5 hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari rangkuman materi tema 1 subtema 3. Yang pertama ada muatan pelajaran PPKN. Nah, berikut ini perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, yaitu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Selain itu, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Berikutnya ada sila ketiga, yaitu menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mencintai tanah air serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat yaitu menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Yang terakhir, sila kelima menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata. Dalam sebuah cerita pendek, biasanya terdapat seorang tokoh utama pada suatu keadaan tertentu. Sama seperti cerita lainnya, cerita pendek juga dapat dibuat berdasarkan peta pikiran. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Yang keenam, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, selanjutnya ada muatan pelajaran IPA yang membahas tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Kelainan yang pertama adalah retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh.
Retak tulang dikenal dengan istilah fisura. Sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Kelainan yang kedua adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Tubuh tampak membungsungkan badan. Kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh tampak membungkuk. Kelainan yang ketiga adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau huruf X. Kelainan yang keempat adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Selanjutnya, kelainan pada organ gerak aktif atau otot. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua ada atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Kelainan yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Selanjutnya, penyebab gangguan kesehatan alat gerak pada manusia. Umumnya, penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah, misalnya membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan, dan berjalan dengan tubuh membungkuk. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan cara berolahraga secara teratur, mengkonsumsi sayuran dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah muatan pelajaran IPS. Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan,
Indonesia ditetapkan sebagai negara maritim dalam UNCLOS pada tahun 1982. Luas perairan Indonesia yaitu 3,1 juta kilometer persegi ditambah dengan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi sehingga totalnya adalah 5,8 juta kilometer persegi. ZEE adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Nah, berikut ini merupakan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah kalian apakah negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencarian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan pencampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakatnya. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selain bidang ekonomi, kondisi geografis Indonesia juga memengaruhi budaya dan alat transportasi. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, memiliki senjata tradisional, dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Keragaman budaya tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut.
Nah, salah satu bandar udara yang terkenal yang ada di Jawa Timur adalah Bandar Udara Juanda yang terletak di Surabaya. Dan juga ada pelabuhan yang terkenal yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Ketapang. Pelabuhan Tanjung Perak ini berada di Surabaya, sedangkan Pelabuhan Ketapang berada di Banyuwangi. Nah, terakhir yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran SBDP tentang komik. Komik adalah sebuah susunan gambar dan kata yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Dalam pengertian lain, komik adalah suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Selain dalam bentuk cetak, komik juga dapat ditemui dalam bentuk e-book atau buku elektronik dan e-magazine atau majalah elektronik. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, dapat bersifat kepahlawanan. Yang ketiga, proporsional atau teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana yang bertujuan agar pembaca memahami pesan dari cerita. Selanjutnya, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Dan ciri-ciri komik yang terakhir adalah mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Demikian materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang menurut kalian, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.